5S, season terbaru, Minggu jam setengah 10 pagi. Season 9 sama season 10. Cuma nggak keterima. Jadi baru keterima yang season 11. Menurut kamu sendiri deh. Nggak tahu, saya lupa tuh. Masa kecil saya tuh cepat saya lupain itu. Oke, ini menarik. Masa Ya. kecil saya cepat saya lupain. Kenapa? Why? Mungkin saya ingin cepat-cepat gede aja. Iya, saya lupa tuh mau jadi apa ya, saya nggak pikir waktu itu. Saya ngutak-ngatik, belajar matematik itu saya dulu kecil sering. Karena ayah saya dulu mengajar matematik gitu. Pernah belajar matematik. Itu aja, jadi mungkin setelah SMA saya Itu mana? Di Manado ya? Di Jakarta? di Manado. Manado, Tuh. ya? Saya sampai SMP masih di Manado itu. Ayah saya kadang-kadang pergi ke luar negeri bolak-balik itu. Tapi saya suka ilmu pasti sebetulnya, ilmu fisika, matematik gitu. Makanya pemikiran-pemikiran tuh melekat ya. Ya, Pola berpikir yang pola seperti berpikir itu. yang koheren, mencari dalil. Haus akan itu kayak. Lalu pindah ke Jakarta kapan, Bro? Tahun berapa ya? 76 apa 75 itu SMA saya pindah ke sini kan. Titik supaya- balik perubahan seorang Rocky itu di mana? Jakarta apa di Manado apa kapan? Itu? Titik balik apa maksudnya? Titik menemukan apa yang Sampai sekarang juga belum temu-temu nih. Oke, sampai sekarang ketemu apa yang dicari, Bro? Mungkin pertanyaan berikutnya. Apa yang dicari sampai menemukan? Kan hidup itu kan rangkaian possibilities kan. Jadi kalau you tetapkan dari awal, artinya you mesti pastikan bahwa itu linear, padahal hidup nggak linear. Saya mau jadi ini, berarti saya mesti tempuh secara linear. Wah itu kurang nikmat, Dan estetisnya beres nggak tuh dapat. jadinya. Iya, saya mau yang siksak gitu, Pak. Jadi bukan nggak ada tujuan, tapi siksak itu sendiri tujuan tuh. Supaya nggak Atau tidak monoton, linear ya? itu tujuan. Supaya nggak monoton atau lebih terbuka, lebih Supaya nggak monoton sebetulnya kan. Kan orang nggak punya variasi. Sama seperti orang melekat ya. ya, Pola berpikir yang pola seperti berpikir itu. Ya? yang koheren, mencari dalil. Haus akan itu kayak. Lalu pindah ke Jakarta kapan, Bro? Tahun berapa ya? 76 apa 75 itu SMA saya pindah ke sini kan. Titik supaya- balik perubahan seorang Rocky itu di mana? Jakarta apa di Manado apa kapan? Titik balik apa maksudnya? Titik menemukan apa yang Sampai sekarang juga belum temu-temu nih. Oke, sampai sekarang ketemu apa yang dicari, Bro? Mungkin pertanyaan berikutnya. Apa yang dicari sampai menemukan? Kan hidup itu kan rangkaian possibilities kan. Jadi kalau you tetapkan dari awal, artinya you mesti pastikan bahwa itu linear, padahal hidup nggak linear. Saya mau jadi ini, berarti saya mesti tempuh secara linear. Wah itu kurang nikmat, Dan estetisnya beres nggak tuh dapat. jadinya. Iya, saya mau yang siksak gitu, Pak. Jadi bukan nggak ada tujuan, tapi siksak itu sendiri tujuan tuh. Supaya nggak Atau tidak monoton, ya? linear itu tujuan. Supaya nggak monoton atau lebih terbuka, lebih Supaya nggak monoton sebetulnya kan. Kan orang nggak punya variasi. Sama seperti orang merasa kok yuk pindah-pindah sekolah belajar. Yo suka-suka gue aja, itu yang menikmati. Itu yang membuat nikmat. Jadi masih kecil di Manado nggak begitu diingat dong ya, karena buru-buru. Ingat lah, saya masih ingat. Apa yang dilakukan teman-teman. masa kecil? Bandel nggak seorang apa? Oh Mengambang, enggak, ya? biasa aja. Apa? Ya, dikit-dikit Doyan baca apa gimana di rumah? baca ya, tenang-tenang? baca Kopingho lah. Oh pantesan filsafatnya luar biasa. Dari Bukesiansu sampai semua sumahan kali ya, Pulau S kali ya. Iya, Pedang Raja Wali. Pedang segala Raja macam. Wali ya, semuanya. Itu kan semua orang dulu baca Kopingho. Itu penuh filsafat kan di dalamnya. Sangat Iya? sangat dan imajinatif sekali. Iya. Padahal Kopingho nggak pernah pergi ke Cina sekalipun, tapi dia imajinasi bisa digambarin seolah dia lagi di depan Shaolin Temple. Iya, dia belum pernah lihat barisannya pakai apa gitu ya. Oke, imajinasi yang kayak tadi. Tapi dari kecil langsung berdebat sama teman. Iya itu dari kecil gitu. Annoying nggak buat mereka itu ada seorang Rocky di situ? Iya kadang-kala terasa begitu. Kalau bandel mah mungkin pernah beberapa kali tuh malsuin tanda tangan orang tua di ijazah ya, tapi ketahuan. Masukin tanda tangan orang tua di Ya kan dulu ada raport kan. Iya, iya. Raportnya mesti kasih orang tua kan supaya tanda tangan kan ayah ibu saya itu.
Waduh, saya pikir-pikir ada yang buruk di wajah, saya tantang sendiri aja. Dan saya pikir ya sama aja lah, ini kan raport saya nih, saya bertanggung jawab, ngapain masih orang tua. Tapi ketahuan. Gurunya panggil, diomelin, nggak boleh itu tentang orang tua. Oh, oke. Oke, udah gitu aja ya. Tapi sebetulnya didikan orang tua itu seperti apa sih, Prof? Untuk seorang profesor? Ya, banyak terbuka, egaliter, ada disiplin ya. Standar orang Manado kan begitu loh, terbuka tapi ada kedinamisan kan ada kan, orang Manado kan dinamis sekali kan? Ya itu kan itu terbuka itu tuh. Iya terbuka. Tapi ada beberapa faktor yang tetap dia saklek, orang Belanda bilang harus tepat, harus konsisten itu. Nah ayah ibu saya suka gitu konsistensinya tuh. Pernah mengecewakan mereka? Mereka nggak pernah ngaku. Pasti pernah, cuman ini keluarga enak banget ya. Mereka nggak pernah ngaku gitu. Iyalah. Nggak ada. Ya ada pasti ada apa kayak tadi maluin. Iya itu ya. Ya tapi ya udah selesai. Hal-hal yang seperti itu. Sejauh ada yang kita terangkan dan dimengerti oleh orang tua atau keluarga atau siapapun ya. Berarti itu terbiasa di keluarga dengan adik, dengan orang tua semua untuk saling gitu ya. Sejauh mereka mengerti apa yang kita terangkan. Ya saya. Oke aja gitu ya. Ya. Keluarga saya cukup plural, ada Muslim, ada Kristen. That's it, gitu kan. Kalau ngobrol sama orang tua, saya tertarik karena saya melihat cara mengajarnya enak sekali kebuka kayak gini. Apa yang biasa diobrolin sama orang tua sih? Oh ngomong semuanya, ya macam-macam lah ngomong. Ya isu. Kalau duduk di meja makan, biasa kapan tuh momen yang paling duduk ketemu agak semua jarang tuh. Oh, karena keluar negeri tadi ya, sering pergi apa namanya? Ya mungkin waktu masih kecil ya, tapi juga saya lupa tuh bicara apa waktu kecil. Paling nasihat kan. Tipe senang mendengar nasihatnya sih? Enggak, saya tuh suka kasih angka negatif buat orang yang suka kasih nasihat. Orang nggak karena ditanya saya paling nggak ngapain? suka kasih nasihat. Karena kadang-kadang kan orang nggak diminta dia kasih nasihat kan? Iya itu ada yang korslet di kepalanya tuh kan. Nasihatin orang. Siapa orang yang paling dekat Prof? Yang Prof sharing ini paling dekat sekali siapa? Dalam kehidupan sehari-hari? Ya saya bikin bayangan saya sendiri supaya saya bisa jawab dengan bayangannya. Kan kita bisa bikin hologram kita sendiri. Iya. Hati-hati ya. Ini saya bukan hologram, profesor loh. Ini saya Arvin loh. Kita break lagi aja deh. Cinta.